Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan elmekteknologi.com. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana mengendalikan suhu di dalam air dengan menggunakan pemanas DC berbasis PID. Jadi di sini kita akan mengendalikan nilai suhu air secara otomatis agar stabil sesuai dengan set point dengan menggunakan metode PID. Nah, di sini sensor yang kita gunakan adalah DS18B20. Nah, di sini terdiri atas 3 pin ya, ada VCC, kemudian ground, kemudian adalah pin data. Nah, untuk pin data ini harus di pull up dengan VCC melalui resistor 4K7. Kemudian nanti akan ditampilkan di LCD ya. Nah, di sini nanti LCD-nya yang saya gunakan adalah LCD 16x2 dengan dilengkapi modul LCD I2C. Jadi seperti ini. Ini pinnya ada 4 juga, ada ground, ada VCC, SDA, SCL. Nah, untuk alat yang sudah kita buat, mohon maaf kita tidak bisa menampilkan ya, karena pemilik belum berkenan. Nah, kemudian yang berikutnya di sini adalah ini tombol. Jadi tombol ini nanti digunakan untuk setting parameter KP, KI, dan KD ya. Nah, di sini ada tombol yes, no, up, dan down. Kemudian yang berikutnya ini adalah driver motor. Nah, ini adalah sebenarnya driver motor untuk mengendalikan motor. Cuman di sini saya fungsikan lain untuk mengendalikan mengendalikan ini pemanasnya. Jadi otomatis kalau PWM-nya berubah, nanti tegangan output motor ini nanti akan berubah sehingga mempengaruhi intensitas panas yang dihasilkan oleh pemanas DC tersebut. Nah, di sini ada beberapa pin ya, ada beberapa pin yang terdapat pada driver motor ini. Nah, ini ada VCC, ground, kemudian RLS, LS, kemudian R enable, L enable, PWM R, dan PWM L. Ini ya. Nah, teman-teman, di sini yang saya gunakan adalah VCC ini ya, dikasih 5 volt, kemudian ini ground, kemudian pin R enable dan L enable-nya kita kasih VCC, kemudian LPWM-nya kita kasih VCC juga. Nah, sedangkan yang untuk RPWM ini saya kasih di pin 6 untuk PWM-nya. Nah, teman-teman, ini kalau pengen ngatur putarannya itu kanan, misalnya kanan kiri polaritasnya itu ini bisa dimasukkan di PWM juga ya. Tapi di sini karena ini heater tidak membutuhkan perubahan polaritas, jadi saya patenkan ini saya beri 5 volt. Oke ya, jadi seperti itu. Kemudian ini untuk power supply-nya. Power supply-nya ini saya gunakan 12 volt 5 ampere karena di sini pemanas DC-nya minimal arus yang dibutuhkan adalah 3 ampere. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen lebih ya silakan ya. Nah, di sini untuk power Arduino-nya, karena di sini saya hanya mempunyai switching 12 volt, tidak saya rekomendasikan untuk langsung diletakkan di soket ini, soket DC-nya ya. Ini karena nanti IC regulator ini akan cepat panas sehingga mudah terbakar. Nah, karena saya adanya adalah jack untuk charger HP, maka yang saya gunakan ini. Jadi nanti kabel data akan terhubung dari Arduino ke ini ya, adaptornya. Nah, ini rekomendasinya adalah ini teman-teman, di atas 5 volt, di bawah 10 volt. Jadi mungkin maksimal yang paling optimal adalah di sini 9 volt. Jadi jangan memberikan power Arduino lebih dari 9 volt. Nanti ini akan rawan rusak, teman-teman. Oke ya.
Jadi nanti konsepnya adalah Arduino membaca suhu, kemudian suhu ditampilkan di LCD, kemudian untuk menstabilkan suhunya dengan cara mengatur PWM pada driver motor yang saya fungsikan sebagai driver untuk mengatur tegangan yang keluar ke pemanas. Oke, sekarang kita akan menuju ke programnya ya. Jadi kalau teman-teman pengen download langsung aja hubungi di elmuteknologi.com. Ini mas, ini programnya sudah jadi ya. Jadi kita upload dulu ke Arduino nya. Pastikan boardnya ini Arduino, COM-nya ini udah benar, COM 6, nanti ini disesuaikan. Terus saya upload. Nah, kita lihat di serial monitor. Nah, ini dia baca data yang terakhir mas. Jadi data nilai KP settingan yang terakhir itu tersimpan di EEPROM. Nah, di sini di terakhir kita menyimpan nilai KP-nya 10, KI-nya 2 dan KD-nya ini 1. Nah, ini adalah data yang dikeluarkan dari hasil PID. Jadi kalau suhunya 27, set value atau set point kita ini 30 derajat, maka ini kan suhu yang sekarang itu lebih rendah daripada suhu set point kita. Errornya adalah 3. Nah, maka output PID-nya 42. Output PID-nya 42. Kemudian PWM-nya ini mas, 83. Nah, 83. Jadi ini terbalik ya mas PWM-nya. Jadi kalau PWM-nya 0 itu berarti dia panasnya itu sangat tinggi. Kalau PWM-nya 1 atau 255 maka panasnya itu hilang atau cenderung heaternya mati. Nah, kita contoh ya, kalau misalnya ini kan 30 derajat, suhunya sekarang itu 27, set value-nya 30, suhunya 27, maka PWM-nya seperti ini. Yang dihasilkan 83. Nah, kalau ini di atas set point ya, jika suhunya di atas set point 32, set value-nya 30, errornya adalah -2, maka output PID-nya adalah -28. Nah, jadinya PWM-nya dia dinaikkan 153. Gitu ya, Mas. Nah, kalau misalnya ini set point-nya 30, terus suhunya set point-nya 30, suhunya 30, maka errornya 0. Nah, PID-nya adalah -32. 32 minus 32, maka PWM-nya adalah ini 157. 157. Nah, nilai output PID ini Mas bisa sampean sesuaikan dengan cara mengatur nilai KP, KI dan KD ini. Nah, bagaimana cara mengatur nilai KP, KI, KD dan KI-nya ini? Nah, caranya seperti ini. Nah, seperti ini. Jika saya ingin mengubah nilai KP, KI, KD, KP-nya saya buat 5, KI-nya saya buat 3, dan KD-nya saya buat 1, maka kita harus tahu protokolnya bahwa A, kemudian nilai KP-nya, yang B, nilai KI-nya, C, nilai KD-nya, dan D. Nah, maka data yang kita kirim adalah seperti ini. A, kemudian ini nilai KP-nya adalah 5, B, terus ini nilai KI-nya, dan C, ini nilai KD-nya 2. Nah, kita kirim seperti ini. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Kita tekan enter. Nah, akan muncul tulisan seperti ini: set nilai KP 5, set nilai KI 3, set nilai KD 2. Nah, kita lihat Mas. Nah, kalau suhunya tadi itu 30 ya, kita lihat, kita bandingkan ya. Ini dengan nilai KP-nya sekian, itu datanya sekian.
Kalau dengan nilai KP-nya sekian, maka sekian. Nah, terlihat kan Mas bedanya? Output PID-nya 2, untuk yang KP-nya sekian, KI-nya sekian, KD-nya sekian, output PID-nya adalah 25, maka PWM yang dikeluarkan adalah 100. Kalau KPKI KD-nya sekian, maka output PID-nya adalah minus 32, PWM-nya adalah sekian. Jadi nanti Mas tinggal nyeting parameternya ini, caranya tadi dengan mengirim kode serial ini. Oke ya Mas, selesai ya. Terima kasih.